Sudah. Oke. Kalau sudah bisa, saya persilakan kepada Pak Ferry untuk menyampaikan bagaimana nanti sekiranya Bapak ini jika melakukan kegiatan praktek lapangan. Jadi Bapak ini mengajarnya seolah-olah memang di depan siswa, walaupun modelnya secara daring. Ya Pak ya? Yap. Oke, dimaksimalkan semuanya. Apakah ada medianya yang mau ditampilkan? Ya silahkan. Siap. Ya, jangan sampai tidak kelihatan medianya itu nanti. Iya, harus dilihat semua. Hanya saya lihat di LMS, kok Bapak ini belum masukkan ininya ya? Belum diupload Pak ya? Saya sudah upload semua Pak ya, di bagian media atau apa. Tadi pagi saya upload lagi Pak. Kemarin tuh ada yang terlewatkan ketika sudah upload. Monggo Pak. Iya, ini malah kosong malah. Oke, Bapak lanjut saja dulu. Nanti setelah kegiatan Bapak melakukan presentasi, silakan Bapak lanjutkan. Cek ulang lagi Pak. Kami tidak bisa memberikan kami tidak bisa melihat apa yang Bapak bisa kirim ke kami. Iya. Baik, saya persilakan saja nih Prof. Ya, saya silakan ke Pak Ferry ya, untuk memaparkan kegiatannya nanti seperti apa. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen dulu Bapak. Sudah tampil Bapak G? Sudah tampil Pak ya? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita diberikan kemudahan serta kelancaran dalam melakukan pembelajaran kali ini. Berdoa dipimpin ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Anak-anakku sekalian, pertemuan kita minggu kemarin yaitu tentang instalasi driver. Ya, gimana? Apa ada kesulitan dengan materi minggu kemarin? Gimana tugas-tugasnya? Apa sudah dikirim di aplikasi Google Class? Oh, baiklah. Kalau sudah, terima kasih. Oke, anak-anakku. Jangan lupa nanti ketika masuk di Google Classroom untuk melakukan absensi, ya, meskipun kalian hadir di sini, tetap melakukan absensi di sana, karena agar bisa terekam oleh sistem. Begitu anak-anakku sekalian. Oke anak-anakku, pertemuan kali ini yaitu membahas tentang instalasi aplikasi. Ya, di mana instalasi aplikasi ini bertujuan untuk kita supaya bisa menginstal sebuah perangkat komputer yang sudah terinstal kemarin. Sebelum saya melanjutkan pertemuan kali ini, adapun skenario pembelajaran yaitu yang pertama kita melakukan sinkron dulu. Artinya kita bertemu melalui seperti sekarang di Google Meet, kemudian kita lanjutkan dengan asinkron yaitu kalian mengerjakan diskusi, habis diskusi mengerjakan LKPD dengan kelompoknya, serta dilanjutkan mengerjakan tugas-tugas individu yang ada di dalam Google Classroom. Setelah itu nanti kurang 30 menit saya akan melanjutkan lagi untuk melakukan sinkron. Ya, kita berjumpa lagi di Google Meet tentang nanti gimana kita, apa kesulitannya tadi, kemudian apa-apa saja yang belum kalian bisa. Itu adalah skenario pembelajaran untuk kali ini anak-anakku.
Untuk kelompok masih tetap sama seperti minggu kemarin ya. Jadi tidak ada perubahan. Oke, kompetensi dan indikator pencapaian apa saja yang harus kalian kuasai? Yang pertama, menerapkan instalasi software aplikasi. Indikatornya yaitu mampu menjelaskan dan fungsi-fungsi software aplikasi. Menentukan jenis-jenis software aplikasi yang diinstal sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mengurutkan langkah-langkah instalasi software aplikasi. Itu adalah di KD pengetahuan. Serta di KD keterampilan, yaitu menginstalasi software aplikasi. Kalian harus menginstal dulu aplikasinya sesuai dengan pertemuan minggu kemarin. Sehabis kita menginstal sistem operasi, kemudian dilanjutkan menginstal driver, kita dilanjutkan menginstal software aplikasi. Ya. Melakukan instalasi software aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhannya untuk sekarang saya akan mulai dari instalasi Office 2007 dulu nanti ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan membuat sebuah laporan software aplikasi yang akan diunggah melalui Google Classroom. Ya, sudah jelas anak-anakku? Oke, bagus. Kalau sudah jelas saya lanjutkan lagi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui diskusi menggali informasi peserta didik dapat yang pertama menjelaskan jenis-jenis dan fungsi software aplikasi. Yang kedua, menentukan jenis software aplikasi yang akan diinstal sesuai kebutuhan. Ingat ya, yang akan diinstal sesuai dengan kebutuhan. Apabila kebutuhan kalian laptopnya mampu hanya di Office 2007, ya mohon maaf, jangan terlalu tinggi-tinggi Office-nya, biar tidak membebani kinerja dari laptop tersebut. Kemudian yang ketiga, mengurutkan langkah-langkah ketika kita melakukan instalasi software aplikasi. Jadi langkah-langkahnya diurutkan. Pada keterampilan, tujuan pembelajaran pada keterampilan, yaitu yang pertama, melakukan instalasi software aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya harap kalian untuk menginstal lanjutan di yang kemarin ya, di VirtualBox, di komputer virtual, kemudian membuat laporan hasil instalasinya yang akan di-upload lagi pada laman Google Classroom. Ya, nanti laporannya disusun sesuai di Microsoft Word, kemudian disusun proses instalasinya serta di-upload pada Google Classroom. Saya lanjutkan. Yang pertama, fungsi dari software aplikasi sendiri. Yang pertama yaitu mengatur hardware. Ya, fungsinya yang pertama yaitu mengatur hardware. Mengatur hardware berbagai komputer, mengatur hardware komputer ya untuk bekerja secara bersama-sama. Jadi software aplikasi yang berfungsi yang pertama mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Artinya dari banyak hardware tersebut, kalian software aplikasi ini bisa mengatur mana hardware yang dibutuhkan sesuai dengan aplikasi ini, mana yang tidak. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, penghubung software dan hardware. Ya, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Artinya apa? Dalam aplikasi ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Pasti dia akan ada software pendukungnya. Ya. Jadi ada beberapa software pendukung seperti di Office 2007 itu nanti ada software penghubungnya sendiri untuk merubah menjadi file PDF. Tapi pada Office yang tinggi itu sudah include. Ya, jadi kalau di 2007 kita menginstal paketnya sendiri-sendiri. Itu. Yang ketiga, penerjemah software. Sebagai penerjemah terhadap software lain, ya, penerjemah terhadap software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Ya, saya ulangi, sebagai penerjemah software lain. Jadi software aplikasi ini penerjemah dari banyak software lain sehingga
dapat diterima oleh hardware. Itu adalah beberapa fungsi software aplikasi, ya. Apa kalian sudah jelas? Kalau jelas saya lanjutkan kembali anak-anak. Ya, oke, saya lanjutkan. Contoh software aplikasi itu ada beberapa ya. Yang pertama, aplikasi editing gambar. Ini sangat familiar sekali dengan kalian. Untuk sebagai contoh yang pertama yaitu aplikasi dua dimensi, gambar editing itu yang dua dimensi itu seperti Corel Draw untuk aplikasi close-nya, kemudian untuk aplikasi open source-nya kita menggunakan Inkscape. Ya, Inkscape baru dengar ya. Ya, itu adalah aplikasi open source yang sudah bisa kalian temui di Windows. Saya lanjutkan, aplikasi animasi. Pada aplikasi animasi itu ada macam-macam ya. Mungkin bisa untuk yang dua dimensi sendiri seperti Macromedia Flash, untuk tiga dimensi seperti Blender, yang kemudian yang lain-lain. Itu aja anak-anakku sekalian. Saya lanjutkan kembali. Aplikasi editing. Ya, pada aplikasi editing video itu banyak sekali seperti saya gunakan. Itu ada Pinnacle Studio, ada Ulit Video Studio. Ya. Kemudian habis Ulit ada Filmora dan lain sebagainya. Ya, mungkin di antara kalian sudah ada yang bermain YouTube, biasanya menggunakan editing sebuah video, pasti kalian akan familiar sekali dengan software-software semacam ini. Saya lanjutkan anak-anakku sekalian. Yang selanjutnya aplikasi web browser. Ya, aplikasi web browser ini seperti Mozilla, kemudian Firefox, itu yang banyak kita gunakan, kemudian Google Chrome, ini yang sudah banyak kita gunakan seperti yang ada di komputer kita. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasi perkantoran. Ya, apa sih aplikasi perkantoran? Di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang banyak digunakan oleh orang-orang di perkantoran. Seperti apa? Seperti contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Access, kemudian Visio, dan lain-lain. Itu adalah beberapa contoh software aplikasi anak-anakku sekalian yang ada pada atau sering kita gunakan sekarang ini. Sampai di sini mungkin sudah jelas ya apa yang saya sampaikan anak-anakku sekalian tentang contoh-contoh software aplikasi. Kalau sudah jelas, oke, saya lanjutkan. Pada kali ini saya akan melakukan sebuah instalasi ya, anak-anakku sekalian, untuk materinya sudah bisa kalian download pada Google Classroom. Materinya bisa kalian download pada Google Classroom. Ini resumenya. Silakan kalian nanti diunduh, kemudian jangan lupa untuk melakukan absensi di sana. Ya, kita berada pada KD instalasi ya. Di sini silahkan nanti kalian bisa unduh ya. Oh, sebentar Bapak. Share screen-nya saya pindah dulu ke sini Bapak. Nah, sudah. Silahkan nanti materinya sudah saya upload di Google Classroom ya. Jangan lupa ya, di sana ada tutorial, kemudian ada e-booknya, kemudian ada presentasi untuk sekarang ini, kemudian ada PDF-nya. Silakan kalian pilih mana yang menurut kalian gampang dan menurut
kalian atau HP yang bisa kalian gunakan. Di sini sudah banyak ya. Kemudian oke, saya lanjutkan proses instalasinya sudah saya upload di YouTube juga ya, anak-anakku sekalian ya. Oke, perhatikan video berikut ini. Foto instalasinya silakan ya. Pertama yang harus kita, yang kedua. Untuk pertama ya kita akan yang harus kita persiapkan dulu yaitu Windows 7 yang sudah kita install kemarin ya. Pada pertemuan minggu sebelumnya ya, sudah kalian install semuanya. Kemudian kita tambahkan juga proses instalasinya. Oke, saya lanjut anakku sekalian. Setelah ketemu, kita akan melakukan setup. Ya, silakan perhatikan video ini baik-baik. Langkah demi langkahnya sudah saya tuliskan. Ya, sampai. Oke, di proses yang terakhir, ya setelah kita menginstal selesai, kita lihat apakah aplikasi yang sudah kita install itu sudah berjalan dengan normal apa belum. Maka kita harus cek satu-satu apa saja aplikasi yang sudah terinstall, gitu. Ya, itu materinya sudah ada anak-anak sekalian. Kemudian, ya pada bagian sini. Ya, tidak lupa nanti absensi ya, anak-anak ya. Pada bagian sini jangan lupa untuk melakukan absensi ya supaya kehadiran kalian terekam pada LMS. Kemudian selanjutnya nanti setelah ini kalian bisa berdiskusi, diskusi kelompok. Di sini sudah ada forum diskusinya, silakan kalian isi ya sesuai dengan kelompoknya. Oke, setelah forum diskusi, kemudian praktikumnya yaitu pada LKPD. Ini sudah ada tugasnya pada bagian LKPD ya. Silakan nanti diisi prosedurnya seperti apa pada bagian LKPD di sini itu sudah jelas ya apa yang harus kalian lakukan pada LKPD ini. Ya, setelah LKPD selesai, nanti kalian berkelompok, kemudian mengerjakan LKPD. Ketika kegiatan kelompok, videonya tolong di-upload. Pada bagian terakhir itu ada uploading video pada file YouTube. Sehingga saya bisa melihat keaktifan kalian dalam belajar kelompok di sana. Setelah selesai, filenya kalian dapat, jangan lupa untuk kalian melakukan tugas individu. Di sini sudah ada jelas ya tugasnya apa yang dijelaskan ya. Kemudian kalau sudah nanti difoto, dikirim kepada kelas yang ini. Ya, karena materi kita masih materi bab instalasi aplikasi. Setelah itu yang kedua, tugas yang kedua, kalau tadi itu tugas individu ditulis di buku, kemudian difotokan. Kemudian yang kedua yaitu tugas penugasan individu yang selanjutnya yaitu tentang bab instalasi sendiri. Jadi kalian buat di Microsoft Word, langkah-langkahnya seperti apa, namanya siapa. Kemudian kalian upload pada laman yang sudah saya sediakan di sini. Oke anak-anakku sekalian, itu sudah jelas ya. Silakan kalian masuk LMS-nya, waktunya 115 menit dari sekarang. Ini kita sudah 10 menit sudah berjalan. Silakan kalian menuju kelompoknya. Nanti saya tunggu tugasnya maksimal 2 hari setelah sekarang. Silakan kalian nanti jangan lupa untuk di-upload. Oke, setelah selesai, anak-anakku sekalian, apakah ada pertanyaan tentang materi yang kita kerjakan tadi ya selama hampir 115 menit? Apa ada kesulitan tentang materinya seperti apa? Apakah ada kesulitan? Gimana? Iya Fajar, oh sudah bisa ya. Kemudian jangan lupa nanti untuk di-upload kembali ya.
Ya, diupload di laman yang tadi sudah saya sediakan. Silahkan Fajar untuk menguploadnya pada laman yang tadi itu. Ya. Kemudian jangan lupa anak-anakku ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah aktif tadi ya, mengirim diskusi pada sebuah forum, di forum itu ya, di mana Google Classroom. Terima kasih sudah mengirim. Bagi kalian yang belum berperan aktif, nanti saya tunggu ya forum sampai minggu depan ya. Oke anak-anakku, kesimpulan dari kegiatan kali ini yaitu apa yang kita kerjakan kali ini ya dari instalasi software aplikasi itu adalah untuk kita melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi setelah menginstal software, menginstal driver, kita lanjutkan ke penginstalan aplikasi. Kenapa? Apabila komputer kita rusak, maka kita tidak perlu membawa lagi ke tempat-tempat seperti tempat-tempat teknisi atau toko-toko peralatan komputer. Jadi kita bisa mengerjakannya sendiri. Apabila nanti ada kesulitan, silakan japri di saya atau langsung kirim di grup apa kesulitannya tentang materi kali ini, silakan. Ya, pasti nanti saya jawab. Kemudian saya rasa sudah cukup pertemuan untuk minggu ini. Untuk materi minggu depan yaitu tentang perawatan komputer ya. Jadi minggu depan itu materinya tentang perawatan komputer. Di sana nanti saya menjadi 2 sesi ya, karena 2 pertemuan. Perawatan komputer secara hardware dan perawatan komputer secara software. Materinya nanti bisa kalian pelajari di Google Classroom. Tidak lupa tugas-tugasnya juga diselesaikan anak-anakku. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, saya tutup pertemuan kali ini. Ketua kelas, saya mohon untuk memimpin doa. Ya, berdoa mulai, berdoa selesai. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ferry atas pemaparan Terima kasih. proses pembelajarannya. Saya silakan ke Prof Muiz, siapa tahu kita ada yang mau ditambahkan, Prof. Silakan. Baik, terima kasih Pak Udin. Yang pertama saya melihat ini Pak Ferry ini belum ada perangkatnya diupload di LMS. Nah, itu yang saya sudah tegur tadi juga. Tadi saya sudah ngupload mulai beberapa hari yang lalu, Prof. Tadi pagi juga saya upload lagi. Katanya teman-teman ada perangkat yang belum terupload. Saya upload di bagian refleksi itu, Prof. Kalau ngupload ini bagian F4. F4 itu sebentar, Prof. Saya kemarin itu sudah upload setiap hari. Tagihannya sudah saya upload, Prof. Ada kelas uji komprehensif itu baru munculnya kemarin. Oh gitu. Oh ya, mohon maaf Prof. Saya masih di F3 Prof. Mohon maaf, saya upload dulu ya Prof ya. Nah ini harusnya tadi terupload dulu baru bisa. Kita kan ini nggak bisa lihat, nggak bisa baca. Oh iya. Ya. Sinkronisasi antara disampaikan oleh Pak Ferry dengan apa yang ditulis di PP-nya. Iya Prof. Mohon maaf Prof. Saya kemarin fokusnya masih di F3 Prof. Jadi teman-teman juga sudah lewat Pak. Yang lalu biarkan berlalu Pak Ferry. Oh iya Prof. ini baru tahu kalau ada F4 Prof, karena kan mulai semalam ya mempersiapkan presentasi dan sebagainya itu Prof. Itu terbuka mulai dari 2 hari lalu. Oh iya. Itu diperuntukkan untuk bapak-bapak mengupload lagi karena tidak saling connect. Saya misalnya mungkin Pak Udin bisa masuk di F4-nya Bapak, tetapi saya kan tidak pernah bertugas di kelasnya Bapak, jadi saya tidak bisa mengakses ke sana. Oh iya, Pak. Kelas saya itu nggak muncul kelasnya Bapak. Iya, saya enggak lihat juga memang ini RPP. Sebentar Bapak, saya upload dulu Bapak ya, sebentar ya. Ya Prof ya. Oke. Saya upload Silakan, Pak. Di LMS ini Prof ya. LMS di bagian A itu ada.
Ya, F4. Karena biasanya masih. Sambil Bapak ngupload, saya komen aja ya. Monggo Prof, silakan Prof. Ini Prof ya, yang F4 ini Prof ya. Ya, F4. Ini tadi saya upload di F3 Prof. Sementara. Ya. Nah, ini Prof ya, yang bagian sini ya. Saya jadikan satu Prof. Bukan F4-nya Korea Pak ya? Yang unggah perangkat pembelajaran ini kan Prof ya? Betul, betul. Siap Prof, siap. Mohon maaf Prof ya, saya juga baru tahu unggahan. Nah, Pak Ferry orang mana nih Pak? Saya orang Jember Prof, Jawa Timur Prof. Jawa Timur. Iya Prof. Biasanya yang kelebihan GNG itu hanya orang Makassar itu. Ini sinkronnya tadi pakai sinkron. Ya. Mungkin kita sudah lama di LMS itu mungkin Prof ya. Jadi ya, lama berteman dengan orang-orang Makassar ya. Iya betul itu Prof. Jadi terbawa. Jadi sinkronnya ikut menjadi sinkron. Akhirnya kan terbawa itu Prof. Oh ini. Semoga ini. Oke. Sambil saya upload. RPP-nya kami belum bisa mengomentari. Tadi intinya Bapak itu apa yang ditampilkan di dalam penampilan mengajar di depan kami itu diharapkan sesuai dengan RPP yang sudah direncanakan sebelumnya. Ya, Prof. Ya. Jadi memang ada bagian-bagian mana yang mereka harus daring, bagian mana yang harus luring, ya. Kemudian di daring itu apakah dia sinkron atau asinkron. Itu dari paparan tadi kebetulan juga paparannya kan Bapak membahas mengenai itu, ya, mengenai hal sinkron dan asinkron tadi. Ya, Prof. Ya. Nah, sekalian kita konekkan dengan RPP. Ya, RPP-nya Bapak yang dikemukakan itu ada bagian-bagian tertentu yang memang harus sinkron, ada yang harus asinkron untuk daring. Ya, betul. Nah, kemudian apakah ada luringnya? Ya. Di sekolah Bapak ada luring nggak? Kebetulan di sekolah kami itu masih daring full, Prof, karena Bupati sendiri belum mengizinkan untuk masuk sekolah, Prof. Oke, berarti nanti PPL-nya full daring ya? Full daring, Prof, betul, Prof. Oke. Kemudian nanti ke depannya nanti itu setelah ini kan masuk PPL, Pak ya? Masuk PPL, betul, Prof. Itu dipikirkan selain kegiatan-kegiatan non-teachingnya apa? Oh iya, siap, Prof. Ngajar di mana, Pak? Saya kebetulan di SMK 3 Jember, Prof. SMK 3 Jember tadi ngajar apa ya? Mata pelajaran kebetulan saya di komputer jaringan, Prof. Oh, di komputer jaringan. Iya. Kebanyakan di komputer jaringan, Prof. Oke. Ini sudah. Ini masih proses, Prof. Ya, nanti kami amati lagi RPP-nya Bapak. Intinya ya, seperti itu. Disinkronkan dengan apa yang dilakukan di hadapan kami tadi, ya. Kemudian ya, kami tidak tahu apakah di dalam RPP-nya Bapak itu sudah memuat unsur HOTS dan TPEC. Ya. Oke, saya kira begitu Pak Udin. Oke, makasih, Prof. Iya, jadi sebenarnya saya juga dari tadi itu mencari, malah saya sudah berkali-kali refresh itu LMS. Ternyata memang punyanya Pak Ferry itu enggak ada. Nah, iya. Saya sudah post ke grup ini, enggak ada balasan. Ya, kemudian saya cari. Biasanya yang begini enggak lulus gini Pak Udin. Makanya seperti yang saya katakan tadi bahwa ibaratnya kita ini seperti apa. Iya. Jadi tidak ada bayangan sama sekali ke kami. Ya sudah, ini Pak Ferry mau bikin kapal, bikin pesawat, mau bikin. Iya, Sudah terupload Pak ya? Iya. Saya fokus tadi malah
Kok malah belum terupload? Aduh, ampun Prof. Nah, sudah masuk Pak. Sudah masuk ya. Alhamdulillah ini bisa masuk ini. Iya. Iya, jadi kita membayang-bayangkan saja ini tipex-nya di mana, quotes-nya di mana, Iya. apa yang mau dibuat. Ya, tapi overall saya lihat tadi memang pemaparannya lumayan saja, memang karena pendukungnya yang tidak bisa dilihatkan ke kami. Iya, itu Prof. RPP itu modelnya seperti apa? Apakah Bapak mengajarnya sesuai dengan RPP yang Bapak usulkan? Atau jangan sampai masih seperti model yang dulu, begitu Bapak masuk, salam dan lain sebagainya, sudah itu selesai. Nah, itu yang perlu Bapak perbaiki. Dan kami juga akan melihat kembali jikalau memang RPP itu, perangkat itu sudah Bapak upload kembali. Karena terus terang Pak, kami kayak seperti kehilangan di keramaian. Karena dari sisi kewajiban harus ada yang Bapak lakukan tetapi tidak dapat dilakukan. Tapi biarlah nanti kita lihat, ini sudah direkam juga, apakah nanti sudah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan dan RPP yang Bapak ajukan. Itu Pak ya? Ya. Pak Udin, ini sudah masuk apa belum yang tadi saya upload ini Pak ya? Sudah Pak, sudah. Sedikit tambahan Pak Udin. Sudah. Iya, Prof. Terima kasih Pak Udin. Sudah masuk, Pak Ferry sudah masuk. Oh iya, sudah, betul. Iya, saya sempat membaca sekilas, saya tertarik dengan STEM-nya. Ya, di mana STEM-nya itu Pak, di pembelajaran yang Bapak lakukan? Untuk pembelajaran saya STEM-nya itu kan, wah nanti kan masuk di Google Classroom Pak. Jadi di sana pembelajaran saya di daring itu kan nanti saya itu kan kita di mana itu Pak? Kenapa saya pilih Office 2007? Karena saya pilih karena dia masih bagian paling lama. Itu Prof. Bagian paling lama di mana Office 2007 ini itu adalah perubahan dari Office sebelumnya. Sehingga kalau saya ngajar siswa di bagian paling lama di Office 2007, maka ketika nanti siswa belajar di Office yang lebih tinggi itu tidak ada kesulitan. Pak Alam bisa mute dulu. Oh, siap. Jadi kenapa saya pilih Office 2007? Ya, karena kan itu Office yang paling lama, kemudian yang melakukan perubahan banyak di sana, Prof. Sayangnya saya ambil di situ. Kemudian teknologinya karena kan di sini kami menggunakan komputer virtual box, jadi sumber daya yang dipakai itu cukup banyak. Jadi komputer virtual diinstal lagi dengan Windows virtual dan aplikasi-aplikasi virtual, gitu, Prof. Oke, kalau STEM sendiri menurut Bapak apa itu? STEM itu kan science, teknologi, ya, kemudian art, ya, kemudian matematik. Oke. Ya, nah itu kalau Bapak menggunakan itu kan harus tergambar di dalam RPP-nya. Ya, mana pada bagian RPP saya untuk yang STEM itu, mana itu mana yang matematiknya. Ya, matematik itu saya menyampaikan untuk siswa ada waktu yang kami berikan ketika siswa mengupload produk. Jadi ketika LKPD diberikan, itu saya kasih tenggang waktu. Berapa hari waktu yang saya berikan di sini, saya tulis 2 hari, Dok. Prof. Di RPP saya tulis 2 hari waktunya. Kemudian artnya, nah, di sini siswa harus mendokumentasikan seluruh kegiatan ketika siswa menginstal. Karena di sini saya sudah bagi kelompok, mereka menginstal di rumahnya masing-masing, atau kalau tidak punya komputer, mereka gabung ke temannya yang sudah punya, Prof. Kemudian mereka mendokumentasikan apa kegiatan yang di sana. Kemudian ketika proses instalasi, siswa saya harapkan untuk mengcapture atau tangkap layar. Tangkap layar itu kemudian dibuat untuk portofolio, kemudian diupload pada bagian tugas, Prof. Itu kalau di tempat saya, Prof. Kalau di RPP saya. Oke, bagus. Terima kasih Pak Ferry.
Terima kasih Prof. Mohon maaf Prof tadi ada kesalahan. Oke Pak Alam, silakan diambil alih Pak Alam. Ya, Terima kasih silakan Pak Prof. Alam. Terima kasih Pak Udin. Siap. Mungkin istirahat dulu, Prof. Mau salat lohor. Oh iya. Dulu. Ya, Ya. istirahat dulu. Ya. Jadi istirahat. Kita masih ada 1 jam, Prof. 5 lagi. Mohon maaf. Ini sudah ada 4 orang. Namanya Pak ya. Berapa menit? Masih Pak Udin? ada